Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan hasil dari PKM kewirausahaan kami dengan judul Minyak Rambut Herbal Sari Daun Seledri dengan nama produk Seledri Spray. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Oktariana Garif Pratiwi dan anggota kelompok saya ada Anissa Nurafiah, Nida Hanifah Syaza, dan Astrita Yahya Kusumahayu. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Anissa. Latar belakang dari PKM ini adalah Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya SDA-nya. Salah satunya adalah daun seledri. Salah satu pemanfaatan dari daun seledri ini yaitu minyak rambut. Maka dibutuhkan inovasi baru untuk dibuat minyak rambut. Kemudian rumusan masalah. Bagaimana strategi yang tepat untuk produk ini? Yang kedua, bagaimana komposisi kimia dan kualitas dari minyak rambut seledri ini? Yang ketiga, apakah perbedaan antara produk ini dengan produk yang lain? Yang selanjutnya, apa saja manfaat yang dihasilkan produk ini? Selanjutnya adalah tujuannya. Tujuan dari PKM ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi yang tepat bagi produk ini. Yang kedua, untuk mengetahui komposisi kimia dan kualitas dari produk tersebut, yaitu minyak rambut dari daun seledri. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan antara produk ini dengan produk yang lain. Yang selanjutnya, untuk mengetahui manfaat dari produk ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya membahas mengenai luaran yang diharapkan. Luaran yang diharapkan dari program kreativitas mahasiswa ini yaitu terciptanya produk minyak rambut dengan menggunakan bahan alami yaitu daun seledri. Hasil program kreativitas mahasiswa ini diharapkan mampu membentuk jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan meningkatkan kreativitas inovatif dalam rangka bereksperimen menciptakan hasil yang bermanfaat dan mampu menghasilkan artikel ilmiah mengenai peluang dalam berwirausaha menggunakan daun seledri. Lalu selanjutnya membahas mengenai manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat luas mengenai pemanfaatan hasil minyak daun seledri. Dan untuk pelaku industri pengolahan minyak rambut ini dapat meningkatkan pendapatan dan mengetahui standar kualitas minyak daun seledri yang lebih baik. Lalu menganalisis produk. Produk minyak rambut ini dibuat menggunakan bahan dasar daun seledri, bahan alami. Manfaatnya untuk mengatasi rambut rontok, menyuburkan rambut, mencegah uban, mengatasi ketombe, dan membuat rambut berkilau karena daun seledri sendiri mengandung magnesium, kalium, vitamin A, B, C, dan K. Dan produk ini tersedia dalam kemasan botol ukuran 120 ml dan 50 ml. Selanjutnya membahas mengenai analisis pasar. Analisis yang digunakan ialah analisis SWOT, yang mana analisis S atau strength produk ini terbuat dari bahan baku yang mudah dibudidayakan sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomis daun seledri serta aman digunakan bagi tubuh. Lalu weakness, produk ini merupakan produk baru sehingga memerlukan sosialisasi agar konsumen percaya bahwa produk minyak rambut yang dihasilkan ini merupakan produk yang aman digunakan. Lalu opportunity, tingginya kebutuhan masyarakat dapat menjadi peluang usaha untuk produk minyak rambut ini karena tidak sedikit yang mengalami kesulitan untuk mencegah rambut rontok. Lalu ada trade, inovasi produk ini dikhawatirkan tidak diminati dan kurang mendapat respon dari masyarakat, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan media promosi yang cukup luas. Selanjutnya terdapat perhitungan ekonomi di mana terdapat rincian yaitu ada minyak daun seledri, minyak pembawa, alkohol, saringan, corong, wadah kaca gelap, botol minyak rambut, dan label produk. Masing-masing sudah tertulis ukuran dan harga satuan serta nilai dan mendapatkan nilai total 240.500. Setelah di slide sebelumnya dijelaskan mengenai perhitungan ekonomi, di mana perhitungan ekonomi itu dilakukan untuk mengetahui berapa biaya produksi yang dikeluarkan dalam satu kali produksi, maka selanjutnya kita akan menghitung harga pokok penjualan dan keuntungan, di mana satu botol minyak rambut daun seledri atau seledri spray itu akan dijual dengan harga 260.000 dan biaya produksi yang dikeluarkan adalah 240.500 seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, sehingga keuntungan yang didapat adalah 19.500. Lalu selanjutnya ada biaya tetap untuk 4 bulan produksi, di mana ada wadah kaca, saringan, dan corong yang masing-masing barangnya itu 4 kuantitasnya dengan harga satuan wadah kaca itu 15.000, saringan 20.000, corong 25.000 sehingga didapatkan biaya tetap untuk 4 bulan produksi sebesar 240.000. Dan selanjutnya kita akan menghitung BEP atau break even point, itu adalah titik impas. Yang pertama kita akan menghitung break even point per unit. Itu diperoleh dari biaya tetap total dibagi dengan harga jual per kemasan dikurangi dengan biaya variabel per kemasan, sehingga akan didapat 13 botol.
Atau dapat dikatakan bahwa pada penjualan minyak rambut daun seledri atau seledri spray ini sebanyak 13 botol, maka akan terjadi titik impas. Lalu kita akan menghitung BEP rupiah, break-even point rupiah, yang diperoleh dari biaya tetap total dibagi dengan harga produk dikurang dengan harga variabel dibagi dengan harga jual per kemasan, yang akan didapat 3.120.000, atau dapat dikatakan bahwa pada penjualan minyak rambut daun seledri atau seledri spray akan tercapai titik impas saat pendapatan itu seharga 3.120.000. Nah, selanjutnya ada BCR atau Benefit Cost Ratio, itu yang diperoleh dari penjualan satu botol minyak rambut daun seledri atau seledri spray yang dihitung dengan cara harga jual dikurangi biaya produksi dibagi dengan biaya produksi dikali dengan 100%. Maka akan didapat 8,10%. Maksudnya, itu dalam penjualan satu botol minyak daun seledri atau seledri spray itu akan didapat keuntungan atau benefit sebesar 8,10% dari harga jual. Yang selanjutnya ada anggaran biaya. Nah, PKM kewirausahaan kali ini menghabiskan biaya sekitar 9.115.000 dengan rincian yang pertama peralatan sebesar 200.000, yang kedua ada barang habis pakai sebesar 5.890.000, yang ketiga ada perjalanan sebesar 255.000, dan yang terakhir itu lain-lain seperti laporan, materai, dokumentasi, promosi, publikasi, dan komunikasi sebesar 2.780.000 rupiah. Nah, rincian selanjutnya itu akan dijelaskan pada justifikasi anggaran yang akan dijelaskan oleh presenter setelah ini. Yang selanjutnya ada alat dan bahan. Di sini kita akan menggunakan alat yang pertama wadah kaca, botol kaca, saringan, dan corong. Lalu ada bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama itu minyak daun seledri, alkohol, minyak pembawa, dan air mineral. Terdapat proses pembuatan minyak daun seledri. Yang pertama ada tahap persiapan, menyiapkan alat dan bahan. Lalu yang kedua ada tahap pembuatan produk. Yang pertama, tuangkan 2 sendok makan minyak pembawa ke dalam botol kaca. Yang kedua, masukkan minyak daun seledri dengan perbandingan 5 sendok makan. Yang ketiga, tambahkan alkohol. Yang keempat, diamkan minyak rambut selama minimal 48 jam dengan maksimal 6 minggu. Tambahkan 2 sendok makan air mineral. Kocok botol hingga bahan tercampur semua. Pindahkan minyak rambut ke botol lain menggunakan saringan dan corong. Dan proses yang terakhir yaitu proses pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk yang dihasilkan didesain menggunakan kemasan botol yang menarik dengan ukuran 120 ml dan 50 ml. Yang kedua ada harga. Minyak rambut ini dijual dan dipasarkan dengan harga yang terjangkau sehingga masyarakat dapat membelinya dengan mudah. Lalu ada promosi. Yang pertama melakukan secara langsung melalui internet, melakukan bazar di berbagai event, dan yang terakhir melakukan kerjasama kemitraan dengan toko-toko. Justifikasi anggaran. Anggaran yang pertama itu anggaran jenis peralatan. Yang pertama ada saringan dengan volume 4 buah, harga satuannya 15.000, totalnya 60.000. Yang kedua, corong diameter 5 cm, volume 4 buah, harga satuannya 20.000, totalnya 80.000. Wadah kaca gelap, volume 4 buah, harga satuan 15.000, totalnya 60.000. Jadi subtotal dari anggaran jenis peralatan itu 200.000. Lalu yang kedua, ada anggaran bahan habis pakai. Yang pertama, ada minyak daun seledri. Volumenya itu 1.500 ml. Harga satuannya itu 1.500, totalnya 2.250.000. Yang kedua ada minyak pembawa dengan volume 1.000 ml. Harga satuannya 3.000, totalnya 3 juta. Lalu ada alkohol, volumenya 2.000 ml. Harga satuannya 40, totalnya 80.000. Lalu ada botol kemasan, kita membeli 50 buah, harga satuannya 8.000, totalnya 400.000. Lalu ada label 50 buah, harga satuannya 1.000, totalnya 50.000. Lalu ada kardus kemasan, volumenya 50 buah, harga satuannya 2.000, totalnya 100.000. Jadi subtotal dari anggaran bahan habis pakai itu 5.880.000. Selanjutnya ada anggaran perjalanan. Yang pertama ada sewa alat, volumenya 3 orang, harga satuannya 15.000, totalnya 45.000. Lalu ada pembelian bahan, volumenya 3 orang, harga satuannya 15.000, totalnya 45.000. Selanjutnya ada pemasaran produk, volumenya 3 orang dalam 4 bulan, harga satuannya 15.000, totalnya 105.000. Lalu ada workshop PKM, volumenya 3 orang kali workshop, harga satuannya 5.000, totalnya 45.000. Jadi subtotal dari perjalanan itu 255.000. Lalu ada anggaran lain-lain. Yang pertama ada dokumentasi, volumenya 1 unit, harga satuannya 100.000, totalnya 100.000. Ada banner, volume 1 buah, harga satuan 50.000, totalnya 50.000. Ada brosur, 300 buah, harga satuan 400, totalnya 120.000. Lalu ada sewa tempat selama 4 bulan, harga satuannya 250.000, totalnya 1 juta. Lalu ada listrik 4 bulan, harga satuannya 50.000, totalnya 200.000. Ada kesekretariatan, volume 1 buah, harga satuan 150.000, totalnya 150.000. Ada upah karyawan 4 bulan, harga satuan 200.000, totalnya 800.000. Publikasi 3 unit, harga satuan 20.000, totalnya 60.000.
Pemasaran online volume 1 buah harga satuan 300.000, totalnya 300.000. Jadi subtotal anggaran lain-lain itu ada 2.780.000. Dan total dari anggaran jenis peralatan, bahan habis pakai, perjalanan dan lain-lain itu ada 9.115.000. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kelompok kami memohon maaf yang setulus-tulusnya. Untuk teman-teman yang ingin memberikan saran maupun masukan kepada kelompok kami siap menerima untuk memperbaiki PKM yang kami buat. Mungkin itu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.